Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita akan ke pembahasan kita yang terakhir ya, tentang perkembangan kognitif menurut Bronfenbrenner. Ini pembahasan yang singkat gitu ya, karena memang fokus kita di chapter 2 itu adalah Vygotsky dan Piaget gitu ya. Baik, kita mulai aja. Nah, jadi Bronfenbrenner ini menyampaikan konsep bioecological model gitu ya. Jadi konsep bioecological model dalam perkembangan manusia gitu ya. Nah, fokus dari model ini adalah pada pengaruh dari sosial dan institusi pada perkembangan anak gitu ya. Dari paling kecil itu keluarga, sekolah, tempat ibadah, ya, lingkungan rumah ya, sampai yang lebih luas lagi ya, misalnya pengaruh sosial politik ya, media massa, pemerintah gitu ya, dan lain-lain. Nah, jadi model Bronfenbrenner ini bisa dilihat pada gambar ini gitu ya. Jadi kontribusi utama dari Bronfenbrenner itu adalah bahwa dia menyampaikan bahwa perkembangan itu dipengaruhi oleh kondisi pada semua level ini gitu ya. Jadi Bronfenbrenner ini mengkritisi si Piaget ya, yang terbatas pada microsystem saja gitu ya. Nah, sementara level mesosystem ya, seperti hubungan dengan orang tua ya, guru ya, teman ya, daycare ya, kalau dia ikut daycare ya, untuk mesosystem. Kemudian juga pada ekosistem gitu ya, seperti komunitas ya, pemerintah, tempat ibadah ya, itu mempengaruhi gitu ya perkembangan si anak ya melalui keluarga gitu. Nah, makrosistem seperti budaya ya, agama, ideologi ya, media massa ya, itu juga mempengaruhi konteks perkembangan gitu. Yang terakhir tuh kronosistem sebenarnya, terdiri dari berlalunya waktu gitu ya. Jadi kejadian bersejarah yang mempengaruhi semua faktor yang ada di sekitar anak itu. Jadi Bronfenbrenner itu menekankan bahwa semua faktor ini itu ya, semua faktor ini selalu berubah gitu ya, dan anak juga mempunyai pengaruh kepada mereka ya, terutama keluarga gitu ya. Nah, hal penting lain yang disampaikan oleh Bronfenbrenner adalah bahwa pendekatan bioecological ini koneksi antara satu faktor itu dia menyampaikan interkoneksi antar faktor-faktor ini akan mempengaruhi perkembangan anak gitu ya. Jadi misalnya ada perubahan di keluarga itu, seperti perceraian ya, layoff ya, hilangnya pekerjaan orang tua ya, itu kan tidak hanya berpengaruh langsung pada anak di mikrosistemnya gitu ya, tapi juga berpengaruh, bisa juga berpotensi merubah lingkungan tempat tinggal anak gitu ya, karena misalnya dia, orang tuanya kehilangan pekerjaan, harus berpindah gitu ya, sehingga tempat tinggal berbeda, kemudian sekolah ya, tempat ibadah, dan teman-temannya juga ganti gitu ya. Jadi antar faktor ini itu saling berinteraksi gitu ya, dan berinterkoneksi. Jadi dia dan ini semua mempengaruhi perkembangan anak itu. Nah, itu saja pembahasan singkat kita tentang Bronfenbrenner ya. Jadi
silakan menilik di chapter 2-nya Slavin ya, terkait lebih lengkapnya Bronfenbrenner. Jika ada pertanyaan silakan disampaikan di forum elok kita ya. Baik, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.